Tak ada puasa 28, tak ada puasa 31. Bagi yang sakit, bagi yang musafir, ganti di hari yang lain. Bisa aku pinjam duit kau nak 50.000, aku mau bayar fidyah hari ini. Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Mestinya kita yang bertanya, ya mak, kalau kalian tak sanggup puasa, ku bayarkan fidyah. Wajib puasa bagi yang mampu. Orang yang puasa Ramadan, dia keluar dari Ramadan macam bayi yang keluar dari perut ibunya. Kenapa? Ayyamam ma'dudat, harinya sudah ditentukan Allah. 29 atau 30. Tak ada puasa 28, tak ada puasa 31. Hanya 29 atau 30. Ikuti saja ati Allah wa atiur Rasul wa ulil amri. Majelis Ulama Indonesia. Ulil amri saya Muhammadiyah, ikuti ulama Muhammadiyah. Ulil amri saya Nahdlatul Ulama, ikuti para kiai Bahsul Masail Nahdlatul Ulama. Ulama saya Matlaul Anwar, ikuti ulama. Ulama saya Al-Wasliyah, ikuti ulama. Ulama saya Perti Tarbiyah Islamiyah, semuanya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Harinya sudah ditentukan, tak bisa digeser-geser. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, au ala safarin, musafir, sakitnya memang betul-betul sakit. Jangan minta surat kedokteran dari puskesmas, Pak dokter buatkan aku sakit. Dibuatkannya lah. Setiap ditanya bininya, abang tak puasa, abang udah dapat surat puskesmasnya 30 hari. Bukan itu. Makanya di awal ayatnya tadi, la'allakum takut. Atasan bisa kau tipu, tapi Allah Ta'ala masa kau tipu juga. La'allakum takun kan di pangkalnya tadi. Siapa yang sakit, au ala safarin, musafir. Musafir jaraknya jarak qasar salat. Ada yang bilang 82 kilo, ada yang bilang 85 kilo. Dalam Al-Fiqhul Islami wa Adillatu 88 kilo. Saya pakai 88, sekian, lengkapkan aja 90. Kalau payah ngingatnya, ingat aja Wali Songo, siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo, 90 kilometer. Tapi saya tak menyalahkan yang 82, 83, 84, 85, 87. Silakan pakai pendapat selama masih ada pendapat ulama. Siapa yang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, boleh diganti di hari yang lain. Seandainya saya tausiah kemari bulan puasa, bolehkah saya minum pagi ini? Nampaknya jamaah tak membolehkan nih.
Minum saya pagi ini. Boleh, kenapa? Saya dari Pekanbaru. Dari Pekanbaru ke Batam berapa kilo itu? Tanya Google. Lewat 100 kilo. Dari Batam ke Bintan tak sampai 89 kilometer. Ustaz dari mana? Udah saya tanya kemarin. Berapakah jarak dari Batam ke Bintan? Udah dijawab Google. Saya lupa kemarin. Tak sampai 89 kilometer. Bagi yang sakit, bagi yang musafir, ganti di hari yang lain. Bagaimana kalau sakitnya tak sehat-sehat Pak Ustaz? Syawal sakit, Zulqa'dah makin sakit, Zulhijjah ICU, Muharram innalillah. Maka dia tidak mengqadha tapi dibayarkan fidyah. Bagaimana kalau sakitnya sakit akut yang tak sembuh-sembuh? Mah akut, diabetes akut, jantung koroner akut, kata dokter tak sehat-sehat. Pak, kami udah cek Bapak, nampaknya Bapak ini tak sehat-sehat, sampai mati tak sehat Pak. Maka mereka ini juga boleh membayar fidyah. Datang bapak-bapak, badannya berotot, kumisnya melintang, pakai seragam mendekati saya. Ustadz Somad, saya tak bisa puasa. Badan tegap, bapak tak puasa. Buah pinggang saya sudah dicopot satu di Malaka Pak Ustaz. Kata dokter, bapak jangan puasa. Kalau bapak puasa, mimdate mata ya bawati, mati. Kalau udah begitu kata dokter, dokternya amanah, bapak membayar fidyah. Tapi bapak tak ada kong kali kong sama dokter itu kan? Tidak Pak Ustaz. Dan dia berkijip mata. Dokter bilang aku sakit ya. Kata dokter itu, aku pun sakit juga. Nah, ganti di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tua renta 70-80, sakit akut tak sehat-sehat, orang yang tak sanggup berpuasa, fidyatun ta'amu miskin, membayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya Pak Ustadz? Tahun ini tanya Pak Kemenak, tanya Pak Kua, tanya Pak Kepala Kantor Kementerian Agama. Dulu satu harinya 50.000, makan pagi, makan siang, makan malam satu porsi. Jadi yang tak bisa puasa sebulan, 50.000 kali 30 sama dengan 1,5 juta. Almarhumah mak saya umurnya 70-71, meninggal 2019. Saya suruh mak menjaga dia 11 tahun, dari 2008 ke 2019. Mak sanggup tak berpuasa? Tak tinggal puasa Senin Kamisku, bukan macam kau. Meninggal hari Senin 18 Maret 2019, habis makan sahur sedang puasa. Tapi kita sebagai anak wajib bertanya, kalau mak tak sanggup berpuasa, ku bayarkan fidyah. Aku sanggup.
dia puasa. Tapi kalau ada mak kita, ayah kita tak sanggup berpuasa, maka bayarkan fidyah. Jangan sampai mak ayah datang ke rumah, bisa ku pinjam duit kau nak 50.000, aku mau bayar fidyah hari ini. Tunggu ya mak, ku tanya biniku dulu. Ini namanya surga di bawah tapak kaki. Ini orang-orang yang takut ke bini macam begini, ini tidak kena azab kubur kalau mati. Pas mau diazab malaikat, kata malaikat, yang ini tak usah kita azab. Kenapa? Ini udah azab betul di dunia ini. Kan parah itu. Emaknya yang melahirkan dia, ayahnya membesarkan dia, tak berganti baju hari raya mereka. Pas di hari tuanya minta fidyah, mestinya kita yang bertanya, ya mak, kalau kalian tak sanggup puasa, ku bayarkan fidyah. Begitu anak-anak muda ini berbakti pada orang tua. Ini yang ku ceramah ini kalian yang muda-muda nih. Kalau yang bapak yang tua ini udah meninggal semua orang tuanya. Kita ini yang berbakti kepada orang tua. Mudah-mudahan semua anak-anak muda ini berbakti pada orang tua, insyaallah. Amin. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Siapa yang beramal sunat, maka itu lebih baik bagi dia. Dulu pilihan, siapa yang mau puasa-puasa, siapa yang mau bayar fidyah-fidyah. Lalu kemudian turun mansukh ayatnya, maka tidak boleh membayar fidyah. Wajib puasa bagi yang mampu, bagi yang tak mampu baru membayar fidyah. Wa antasumu khairul lakum, berpuasa lebih baik bagi kamu. Bertamulah saya ke rumah jamaah. Sampai di rumah jamaah dikasihnya kertas. Ustaz Somad baca kertas nih. Kertas dari Amerika, namanya apa namanya itu? Fasting terapi. Fasting, tak makan, tak minum. Kata orang Amerika, badan kita ini penuh racun. Makan apel, dibelah, apelnya tak berulat. Makan jambu, dibelah, jambu berulat. Kenapa jambu berulat, apel tak berulat? Dijawab sama anak-anak, karena ulat tak bisa membeli apel. Jambu berulat, apel tak berulat. Kenapa apel tak berulat? Karena apel disemprot pestisida. Ulat tak mau makan apel, takut kena kanker. Ikan asin ini dikerumuni lalat. Ikan asin ini tak ada lalat mau hinggap. Kenapa? Lalat tahu ikan asin ini kena formalin. Kadang lebih cerdas pula lalat itu dari kita lagi. Kita habis makan sama formalin, maka cepat mati kena formalin. Makan ikan asin, formalin, bahan kimia. Makan apel, pestisida, kimia.
padi kenapa tumbuh tak dimakan wereng, semprot kimia masuk ke dalam badan, pengawet makanan instan kimia masuk ke dalam badan, menggumpal jadi molekul-molekul dalam darah, menggumpal jadi cancer. Tulisannya CANCER. Orang barat menyebutnya cancer. Orang kita kok kenapa? Kanker. Bagaimana cara menyembuhkannya? Tak ada obatnya. Kemo tak mempan. Ternyata orang barat menemukan obatnya. Racun yang dalam badan dimakan oleh badan sendiri dengan cara jangan kasih dia makan. Begitu saya baca, tahan makan 8 hari sebulan. Allahu Akbar. Nabi kami sudah mengajarkan itu, jangan makan 8 hari sebulan. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Kamu berpuasa lebih baik. Ternyata kalau kita puasa 30 hari dalam sebulan, setahun 30 hari menumbuhkan sel-sel baru sehingga badan fresh dan sehat. Siapa yang membawa ajaran ini? Nabi Muhammad SAW. Datangnya dari mana? Dari Allah. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilal, datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mengapa orang yang puasa Ramadan, dia keluar dari Ramadan macam bayi yang keluar dari perut ibunya. Kenapa orang berpuasa itu disebut macam bayi? Karena tumbuh sel-sel baru dalam tubuhnya. Ini tak bisa saya jelaskan menurut medis. Nanti kalau saya jelaskan menurut medis, didengar sama dokter. Kata dokter, nampaknya lebih hebat pula ustaz ini dari dokter lagi. Man takallama fi ghairi fannihi atabil ajaib. Siapa yang bicara bukan pada bidangnya, ngomongnya ajaib-ajaib. In kuntum ta'lamun, kalau kamu tahu maka kamu pasti berpuasa. Kenapa banyak orang tak berpuasa? Karena tak tahu dikasih tahu. Yang parah ini tak mau tahu.